Salam sehat anak-anak ibu. Hari ini kita belajar prakarya dan kewirausahaan bersama Ibu NG. Prakarya berasal dari istilah pra dan karya. Pra mempunyai makna belum, karya adalah hasil kerja. Sehingga bisa didefinisikan prakarya sebagai hasil kerja yang belum jadi. Prakarya masih berupa proof of concept atau sebuah prototype. Prakarya belum mempunyai target pemasaran, oleh sebab itu belum ada penggunanya atau konsumennya. Salah satu penggunanya mungkin si desainer itu sendiri. Kualitas belum menjadi perhatian sebab yang penting bentuk dasarnya saja. Harga sebuah prakarya ditentukan sangat subjektif sebab belum tahu potensi pasarnya. Prakarya juga memiliki pengertian keterampilan, hastakarya, kerajinan tangan maupun keterampilan tangan. Bahan yang digunakan tersedia secara umum di pasaran, sehingga kita tinggal merangkai ataupun memanfaatkan limbah dan bahan bekas. Seperti yang ada di slide, kamu bisa membuat prakarya dari limbah kertas, batok kelapa, botol minuman, maupun plastik. Prakarya mempunyai peranan penting dalam pengembangan kreativitas dan pengembangan menjadi sebuah inovasi baru. Kewirausahaan terdiri dari dua suku kata, yaitu wira dan usaha. Wira artinya pejuang, pahlawan, berwatak agung, gagah berani. Sedangkan usaha berarti perbuatan, amal, berbuat sesuatu, dan bekerja. Wirausaha berarti memiliki pengertian pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat dalam mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, hingga mengatur permodalan dan pemasarannya. Sedangkan arti kewirausahaan menurut lampiran keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusahaan Kecil yaitu adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Contoh dari kewirausahaan yaitu adalah usaha kecil bidang kuliner seperti warung nasi, rumah makan, pedagang kaki lima, penjual makanan ringan, usaha kecil di bidang jasa, jasa pembuatan website, jasa desain grafis, jasa menulis artikel, jasa kecantikan, kemudian usaha kecil jual beli, seperti menjual kendaraan, menjual ponsel, menjual pulsa. Usaha kecil bidang agrobisnis, seperti budidaya ikan lele, peternakan ayam, peternakan sapi, budidaya sayur dan buah. Kemudian usaha waralaba atau franchise, yaitu menggunakan sistem distribusi barang dan jasa melalui hubungan kerjasama antara pemilik usaha dan pemilik modal, seperti KFC, Alfamart, dan Indomart. Sekarang kita mempelajari sifat-sifat seorang wirausahawan. Yang pertama adalah percaya diri, yaitu suatu sikap yakin pada diri sendiri dalam melakukan suatu tugas dan pekerjaan. Percaya diri akan membuat seseorang lebih berkembang, yaitu berani dalam mengambil keputusan. Wirausaha yang sukses adalah wirausaha yang percaya pada diri sendiri, namun tetap tidak mudah puas dengan apa yang kita miliki. Kemudian yang kedua, berorientasikan tugas dan hasil. Seorang wirausahawan harus berorientasi pada tugas dan hasil. Tugas
Berarti sama dengan proses untuk membuahkan sebuah hasil yang disebut dengan produk. Berorientasi pada hasil berarti seseorang tersebut mengutamakan nilai motif berprestasi, berorientasi laba, ketekunan, dan kerja keras. Ketiga, berani mengambil risiko. Dunia wirausaha adalah dunia yang penuh risiko. Kesalahan dalam mengambil keputusan bisa saja beresiko besar, seperti kehilangan pelanggan, rugi, bahkan gulung tikar. Tapi apa gunanya bila seorang wirausaha tidak mencoba dan berinovasi? Gagal mencoba lebih baik daripada gagal karena tidak pernah mencoba. Untuk itu, seorang wirausaha harus berani dalam mengambil risiko. Keempat, kepemimpinan. Kepemimpinan dalam diri seorang wirausaha sangat penting, termasuk memimpin diri sendiri, karena seorang wirausaha butuh komitmen dan kerja keras agar bisa sukses. Untuk mengembangkan usaha yang dimiliki, mau tidak mau harus memiliki karyawan untuk mengembangkan produksi. Nah, disinilah keahlian dalam kepemimpinan diperlukan. Selain memimpin diri sendiri, juga memimpin para karyawan agar dapat bekerja dengan baik. Tidak saja hanya memimpin, tetapi juga menjadi pelopor dan teladan yang baik bagi karyawan. Kelima, keorisinalitas atau keaslian. Dalam berwirausaha juga harus memiliki etika. Antara lain, tidak boleh meniru sama persis atau menjatuhkan lawan dengan cara yang curang. Ide atau gagasan usaha diharuskan memiliki sifat inovatif dan asli karya sendiri. Keenam, berorientasi ke masa depan atau visioner. Seorang wirausaha harus berpikir ke depan. Selain memikirkan masa sekarang, juga dipertimbangkan masa depan. Misalnya dalam hal pengelolaan karyawan. Mau berapa tahun karyawan tersebut bekerja? Bila berhenti, nantinya bagaimana solusi terbaik untuk karyawan tersebut? Kemudian dari segi pengembangan usaha, seorang wirausahawan juga perlu menetapkan target di masa yang akan datang, seperti dalam hal membuka cabang baru. Ini adalah salah satu contoh wirausahawan sukses dalam bidang kerajinan, Ibu Eni Aryani. Dari kaleng bekas menjadi produk ratusan juta hingga tembus pasar Australia. Bagi kita, mungkin sampah adalah sesuatu yang sama sekali tidak berguna. Namun, ibu ini mampu membuat sampah menjadi sumber penghasilan tambahan yang cukup besar. Wanita kelahiran Yogyakarta ini pada saat memulai bisnisnya hanya menggunakan modal sebesar 5 juta rupiah. Sebagian besar digunakan untuk membeli cat akrilik dan barang bekas. Ia sangat terampil menyulap sampah yang tak berguna menjadi kerajinan tangan yang bernilai jual tinggi. Karyanya memiliki ciri khas tersendiri pada motif dan desain yang membedakan dari produk kerajinan lain. Ada 20 macam varian produk yang telah dibuat, di antaranya vas bunga, tempat kue, ember, pensil, siraman bunga, barang-barang keperluan rumah tangga lainnya. Harga yang ditawarkan pun beragam, mulai dari 200.000 sampai 1,2 juta per unit. Ibu Eni juga berhasil membuka lapangan pekerjaan dengan mempekerjakan beberapa orang pegawai. Produknya bahkan sudah menembus pasar internasional. Ini adalah salah satu contoh wirausahawan sukses bidang kerajinan, Ibu Eni Aryani. Dari kaleng bekas menjadi produk ratusan juta hingga tembus pasar Australia. Bagi kita mungkin sampah adalah sesuatu yang sama sekali tidak berguna. Namun, Ibu Eni justru dapat mengubah sampah menjadi sumber penghasilan yang cukup besar. Wanita kelahiran Yogyakarta ini pada saat memulai bisnisnya hanya menggunakan modal 5 juta rupiah, sebagian untuk membeli bahan baku berupa cat akrilik dan barang bekas. Ia terampil menyulap sampah yang tak berguna menjadi kerajinan tangan yang bernilai jual. Karyanya memiliki ciri khas tersendiri pada motif dan desain yang membedakan dari produk kerajinan lain. Ada 20 macam varian produk yang telah dibuat, di antaranya vas bunga, tempat kue, ember, pensil, serta barang keperluan rumah tangga lainnya. Harga yang ditawarkan pun
beragam mulai dari 200.000 sampai 1,2 juta per unit. Ibu Eni juga berhasil membuka lapangan pekerjaan dengan mempekerjakan beberapa orang pegawainya. Produknya bahkan sudah menembus pasar internasional. Setelah kamu memahami penjelasan yang telah Ibu sampaikan, sekarang tugasmu cari informasi bisa dari buku, koran, majalah, atau internet untuk menemukan tokoh wirausahawan di bidang kerajinan atau bidang lainnya yang sukses. Pelajari kisah sukses dari wirausahawan tersebut dan uraikan secara singkat kisah suksesnya. Tuliskan hal-hal apa saja yang membuat wirausahawan tersebut berhasil berdasarkan kisah suksesnya. Tulis hasil kerjamu dalam selembar kertas, fotokan, dan kirim ke Google Classroom. Sekian yang bisa Ibu sampaikan.